Nggak lama baru si Komeng nih teman saya nih yang di luar, bang dengar suara gamelan nggak? Gamelan. Mulai nih agak hening nih, soalnya di dalam juga udah hening kan, karena yang satu itu non muslim, dia baca doanya lain kan. Saya dengar si Tegek dia baca mulai Bismillah, pokoknya baca-bacaan lah. Saya bilang, si Tegek baca-bacaan, si Komeng juga udah mulai pucet gitu kan. Bang, lu nggak denger bang gamelan? Kagak, gua nggak denger apa-apa. Baru kelar ngomong kayak gitu, baru saya tanya, lu dengar suara macan nggak? Saya bukan macan. Lu dengar suara datu nggak? Enggak. Keringet dingin tuh kan. Masuk. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggugah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngakandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pemirsa, malam hari ini kita kesekian kalinya kedatangan seorang tamu kita yang sekaligus ahli dan tim 7 Rupa, yaitu Mas Arya Sena. Beliaunya adalah seorang pendaki gunung yang beberapa gunung didaki dan dijejaki. Oleh karena itu, langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat malam, Mas Arya Sena. Selamat datang. Malam, Mas Arya Sena. Oke pemirsa, tidak usah menunggu lama lagi, kita langsung saja akan mendengarkan cerita dari sang pakar pendakian gunung yang juga merupakan bagian tim dari 7 Rupa Channel. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja, Bro Arya. Siap. Kita cerita gunung apa nih? Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Iya. Monggo, dimulai. Assalamualaikum, selamat malam sobat 7 Rupa Channel. Kembali lagi bersama gua Arya Sena beserta 2 orang sahabat gua, Pak Oki juga Pak Mandra. Semoga pada kesempatan kali ini gue mampu menceritakan pengalaman yang pernah gue rasakan di Gunung Kerinci di sekitaran tahun 2001 ataupun 2002 ya, dimana pada saat itu gue bersama tim mengalami kejadian yang cukup horrible ketika kita sedang melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Kita langsung masuk aja. Jadi pada waktu itu, ini tahunnya agak lupa ya, 2001 atau 2002 bang ya. Memang sudah direncanakan pendakian ini oleh kita sebagai organisasi yang resmi lah ya, secara hukum kita memiliki badan hukum. Jadi semuanya itu direncanakan dengan matang. Tetapi di saat hari H, rencana dengan rencana gitu. Orang-orang yang mau mengikuti pendakian yang memang sudah siap secara finansial, mental dan lain-lain,
ternyata banyak yang mengundurkan diri gitu. Yang tersisa hanyalah beberapa orang yang siap mental, siap tekad, tapi finansialnya kurang. Tetapi karena ini sudah direncanakan, pantang mundur sebelum mendaki. Tetap kita berjalan, tetap kita laksanakan, walaupun saat itu terus terang aja dana kita minim sekali. Udah kumpul di sekre, prepare. Karena memang budget kurang, akhirnya salah seorang rekan kita yang merupakan anak juragan batik itu bersedia mengantar sampai ke Pelabuhan Merak. Ya, alhamdulillah ada penghematan sedikit. Ya, udahlah. Setelah mobil datang, kita masuk ke dalam mobil minibus tersebut. Kebetulan yang nganter itu banyak, Mas ya. Ada sekitar 5 atau 6 orang. 3 diantaranya wanita yang cukup manis lah, anak SMA. Ya, udah tambah semangat kita. Mobil bergerak menuju ke Pelabuhan Merak. Sepanjang perjalanan ini ya banyaklah percakapan, tapi saya nggak bisa ingat lah ya. Terlalu banyak percakapannya. Intinya ya karena ada 3 gadis manis ini lah. Jadi suasana di mobil tuh rame lah, cental goda-godain. Sampai sekitar menjelang sore, mungkin jam 4 atau jam 5 sampailah kita ke Pelabuhan Merak. Nah, di sini diantarkan kita sampai ke pintu masuk, mobil juga masuk itu, sambil nunggu kapal ya kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah lancar tuh perjalanan pertama kita sampai ke Pelabuhan Merak tanpa ada halangan. Setelah beli tiket, barulah pengantar kita nih kembali ke lokasi, ke rumah kita. Nah, saya berempat itu waktu itu sama Tegek, Batak, sama Komeng. Tegek bisa dibilang seliting sama saya, tapi kalau Batak dan Komeng ini jauh karena mereka masih SMA. Memahami bahwa kondisi kita itu memang cekak, jadi di sana itu kita strategi gimana di jalan supaya kita bisa sampai. Masalah pulang nomor 2 miliar, yang penting sampai dulu, pulang nanti bisa kita rencanakan gitu. Karena memang uang itu hanya ada buat berangkat, untuk pulang tuh kita nggak pikirin gimana caranya sampai. Ya pokoknya kita ngobrol-ngobrol strategi. Akhirnya udahlah, kita kalau di air itu udah setengah badan, tanggung, nyelam sekalian. Masalah resiko, masalah ntar lah. Naiklah kita ke kapal. Di kapal ini kebetulan dapat kenalan anak Lampung ya, manis-manis banget, nggak bisa disebut namanya deh. Di situ ya dapatlah dikit gue ngarep. Sepanjang perjalanan di kapal ini dapat dikit lah, cemil-cemil gitu kan. Sampai di Bakauheni itu sekitar mungkin jam 8 ya Mas. Kebetulan kita diajak untuk singgah di rumah cewek-cewek ini. Cuman karena baru kenal nggak enak lah, nanti digerebek lagi apa gimana gitu. Orang rencana kita mau naik gunung, akhirnya ajakan itu kita tolak dengan halus. Bareng tapi kita nanti naik bis, mereka menuju ke Raja Basa, sedangkan kita nanti turunnya di Bandar Panjang. Jalanlah mobil terus, setelah di kapal kita akrab, naik mobil sampai Bandar Panjang itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam lah. Kita diturunin di depan pelabuhan. Waktu itu suasananya gimana ya, depan pelabuhan. Yang kita pikir Bandar Panjang ini jauh lebih aman daripada Raja Basa, ternyata meleset. Ternyata di sana galak-galak banget orangnya. Tapi untungnya kita bisa bawa diri gitu ya, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhamdulillah sempet ada ketegangan ya, tapi berhasil kita redam lah. Justru akhirnya karena kita bisa berkomunikasi dengan baik, malah kita direkomendasikan tempat lah untuk menginap yang super murah, yaitu hotel esek-esek ya. Kita nggak pikirin ya mau hotel esek-esek ya, mau hotel apa kayak, yang penting malam itu kita bisa istirahat, bisa memejamkan mata dan barang-barang aman. Udah masuk ke situ, waduh itu hotel kita baru tidur sebentar udah gatel-gatel Mas. Emang tempat buat begitu doang, kayaknya spraynya belum diganti juga. Aduh, itu malam ya inilah nyamuk, ya gatel segala macem, tapi karena letih mikirin gimana pulangnya gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya kita bisa tidur. Pagi kita ditemuin lagi sama salah seorang, terus ditunjukin salah seorang warga di sana ya, ditunjukin lokasi untuk naik bis atau full bis lah. Sekitar jam 10 kita check out, kita ke full bis tersebut, dan full bis itu mengatakan jam 1 siang nanti bis menuju Jambi ada tiketnya. Waktu itu kalau nggak salah 70.000 atau 90.000.
Dana kita sangat terbatas, tapi ya udahlah, namanya kita udah tekad jalan, pantang mundur gitu. Udah bayar, katanya jam 1, nggak taunya masuknya jam 3. Di mobil itu wah lumayan tuh, kita dari Lampung sampai nanti ke Bangko, dari Lampung sampai nanti ke Terminal Bungo di Jambi itu, Muara Bungo, 2 hari 2 malam mas. Nah sepanjang perjalanan itu kita cuma ngopi, makan itu beli roti 2 atau 3, nanti kita belah, karena prinsipnya dari dulu kita sengaja minum kopi pahit sama roti. Kenapa? Kopi pahit itu bisa menghilangkan rasa lapar, ini sih prinsip gitu ya, nggak tahu kalau buat kita tuh kayak gitu. Jadi minum kopi pahit sama roti itu untuk ganjil perut, supaya apa, rasa laparnya hilang. Alhamdulillah waktu itu berhasil, tapi kalau sekarang jangan deh, rusak perut. Sampai Bungo itu kita berangkat dari Bandar Lampung 2 hari yang lalu jam 3 lah, jam 3 pagi, sampai Muara Bungo itu 2 hari kemudian jam 10 pagi lah. Di sini kita sempat jalan-jalan dulu nih, di sekitaran Terminal Jambi itu, beli beberapa keperluan lah yang betul-betul kita bisa pergunakan, seperti bumbu dapur. Jadi misalnya nanti kita di hutan dapat jamur, dapat sesuatu yang bisa kita makan, tinggal kita kasih bumbu aja. Selesai itu kita balik lagi ke pool di terminal itu, nanti kita naik bis jurusan Muara Bungo ke apa namanya tuh, sebentar jadi lupa, Sungai Penuh. Nah di Jambi itu nanti kita naik bus jurusan Muara Bungo Sungai Penuh, dan tiketnya waktu itu masih Rp10.000. Alhamdulillah cukup uangnya. Singkat kata kita nunggulah di situ, bus jalan. Sepanjang perjalanan ini kirain deket mas, karena udah di Jambi. Nggak taunya dari Bungo sampai ke Bangko itu sekitar 6 jam. Wah, tepos di mobil. Udah gitu di Bangko kita istirahat lama, sekitar 1 jam. Terminal Bangko tapi yang lama ya, bukan terminal Bangko yang sekarang. Dulu terminalnya masih yang di pinggir kali, pinggir sungai. Setelah nunggu 1 jam, mobil bergerak lagi menuju ke Sungai Penuh. Nah itu juga kirain deket, katanya 6 jam. Jadi dari Muara Bungo sampai ke Sungai Penuh itu 12 jam. Wah jangan ditanya itu, gempor. gempor banget. Udah begitu sampai di terminal Sungai Penuh, karena memang dari kita satu pun belum ada yang pernah mendaki Gunung Kerinci, maka kunci kita pertama kali ketika sampai sana adalah menggali literasi mas, bertanya, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang situasi gunung, ya, demografis gunung, geografis gunung, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan Gunung Kerinci. Niat kita tuh mau cari informasi jalur gitu bang, apa mas ya bang ya. Tapi yang kita dapatkan justru malah, wah Gunung Kerinci awas ada datuk di sana gitu kan, ada harimau, ada siluman harimau gitu, segala macam hantu yang kita dapetin. Iya, tapi bukan pendaki gunung. Kalau dengar cerita setan mundur. Terserah deh lu mau ngomong apa, kita udah sampai sini, duit tinggal 40.000. Iya. Masa dengar cerita ada apa siluman macan kita mundur? Ya udahlah, bodo amat. Informasi yang kita cari nggak dapet, tapi malah dapet cerita yang menyeramkan. Nggak masalah. Ngobrol-ngobrol sampai pagi adalah angkot pertama tuh. Sungai Penuh menuju Kayu Aro Kresik tuh. Itu kalau nggak salah masih Rp1.000 apa Rp2.000 lah, nah, ongkosnya waktu itu. Kalau sekarang saya terakhir ke sana tuh udah 25.000. Jauh banget. Nah, naik kita di angkot kira-kira setengah jam, kita masih di perkampungan ya, masih rumah-rumah. Nanti naik ya, mulai naik nanjak, nanti kita akan tembus di kebun teh terbesar dan tertinggi di Asia Tenggara, kebun teh Kayu Aro Kresik itu. Udah lengkak-lengkuk di kebun teh, sampailah kita ke Tugu Macan. Di Tugu Macan itu sekitar jam 8 lah ya. Turun celingak. Dulu area itu masih sepi bang. Kalau sekarang kan udah warung, wah rame. Dulu nggak ada. Ketika kita turun, kita celingak nyari nih pos pendaftarannya di mana gitu untuk naik gitu. Celingak nggak ada. Akhirnya pas kita lagi bingung tuh ada warung buka, kita samperin. Tanya, Pak, di sini kalau mau naik Gunung Kerinci di mana ya daftarnya? Oh, di situ aja tuh Mas, sama yang jual bakso. Terus aja.
apa namanya, nama, nanti kalau di sana ada petugas baru serahin KTP. Karena saat itu Gunung Kerinci masih belum dijaga dengan ketat gitu, masih dalam artian karena pendakian kan belum seramai sekarang. Jadi petugasnya tuh ada cuman kalau lagi liburan aja. Nah saat itu kan nggak lagi liburan, kita naik awal Desember sekitar 2001 atau 2002. Jadi sepi, nggak ada siapa-siapa tuh. Nah, pas naik, pas di situ kita dipesenin lah, hati-hati anak gitu. Kebetulan orang ini orang Jawa, tapi dia udah 20 tahun tinggal di situ, orang Wonogiri kalau nggak salah. Ini masnya ini. Dan di Kresito itu Sumatera rasa Jawa, karena bahasanya bahasa Jawa, nggak ada yang ngomong Sumatera, nggak ada, ngomong Jawa semua. Cuman ada tambahan lahnya gitu, ada logat Sumateranya. Wah, udah dapat pesen, ya udah kita prepare, siap-siap dari Tugu Macan untuk sampai kalau sekarang kan namanya kalau nggak salah apa namanya pos 10 apa namanya tuh dulu pos pendaftaran Gunung Kerinci itu ya dulu ya, saya lupa namanya R10 ya. Nah, sekarang kan namanya R10. Dulu itu hanya bangunan kayu yang tidak terurus, Mas. Sekelilingnya tuh hanya alang-alang. Jadi ketika kita sampai situ lah, mana posnya begini doang. Ya udah, karena nggak ada yang jaga. Akhirnya kita bablas tuh, terus sampai ke ujung aspal. Nah di ujung aspal nanti tadinya kan ladang-ladang warga ya, ada kebun tebu, ada kebun apa namanya tanaman rumput gajah. Nah, intinya ladang lah, tanaman ladang. Ketika sampai ujung, habis aspal kita langsung ketemu jalur makadam, naik sedikit kita ketemu sama penduduk lokal lah, mereka lagi buka ladang. Sempat kita ditegur, terus kita nanya sumber air karena itu yang penting kan. Pak, di sini ada sumber air nggak? Gitu. Oh ada deh. Kasih tahu, ambil sumber air. Berhubung 2 hari full ini kita nggak makan nasi, cuman sekedar ala kadarnya aja makan. Jadi di lokasi ini kita udah lapar banget. Kita masak nasi, bikin nasi liwet lah. Nasi liwet sama sop ajeng. Sop ajeng tuh sop pakai jengkol. Dan jengkolnya itu udah kita rebus ya itu mah. Jadi bikin sop tapi dicampur jengkol. Karena itu penambah selera lah. Walaupun mulut bawa pesing. Jadi masaklah di sini kita hampir 1 jam. Nah, santai, selesai masak, sisa masakan itu kita bungkus rapet di nestingnya kita ikat pakai koran, terus kita plastikin, kita tutup rapet. Nah biasanya ini kalau posisi nesting rapet kita tutup koran dan jaket, nanti ketika kita buka pun masih hangat. Biasanya itu teknik kita kalau di gunung untuk mendapatkan nasi hangat walaupun kita masak di bawah. Selesai jalan, belok ke kanan, ketemulah Gapura Rimba, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nanti kira-kira 10 meter setelah itu Sungai Kering, ke kiri ke Puncak Kerinci. Nah Sungai Kering adalah tempatnya para datuk berkumpul, datuk asli alias harimau Sumatera. Tapi terkadang mereka pun ada di jalur pendakian Gunung Kerinci. Jadi ada peringatan hati-hati dengan harimau Sumatera. Tapi pada waktu itu ya udahlah, kita udah sampai sini, hidup mati Allah yang ngatur. Jalan sampai ke pos 1 Mas, itu nggak ada apa-apa karena jalannya masih agak landai ya, masih santai sampai pos 1. Kalau sekarang jalurnya becek banget, kalau dulu nggak ada becek-beceknya. Sampai ke pos 1, jalan lagi setengah jam landai sampai kita ke pos 2. Nah, di pos 2 itu baru nanti kita naik sedikit. Kalau sekarang kan namanya kalau nggak salah bukan pos shelter ya, kalau dulu pos ya. Sampai ke pos 2 itu nanti kita ketemu tanjakan agak naik, terjal ya, kira-kira 1 jam sampailah kita ke sebuah pohon yang besar dan dia bolong. Pohon ini kita udah sering dengar dari cerita-cerita senior kita bahwa di pohon ini tempat inilah, tempat itulah, pokoknya segala macam. Belum lagi ceritanya dari orang yang kita temuin waktu di terminal Sungai Penuh. Mistis lah ya. Wah, pokoknya ngeri dah, sarangnya demit lah bisa dikatakan. Tapi karena waktu itu masih siang, sekitar jam 10 ya, kita nggak terlalu mikir lah ya, cuy. Nah, lewat dari pohon gede ini mulai nih kita mencium aroma jeruk nipis. Pertama kita pikir paling ini kali ada yang megang kulit jeruk atau apalah. Intinya kita nggak akan berpikir itu ada pohonnya, karena nanti sepanjang jalan kita akan mencium itu sampai akhirnya 1 jam 2 jam terus sampai kita nanti mengarah ke mata air.
ya. Itu baunya nggak hilang-hilang. Karena nggak hilang-hilang, akhirnya mulailah kita nanya, wah jangan-jangan ada pohon jeruk nih gitu kan. Wah lumayan nih buat nyambung ya, lu buat terasi nggak bawa gitu. Wah anak-anak, wah asik nih nyambungnya gitu kan. Cari-cari tuh sepanjang perjalanan sampai akhirnya kita masuk ke mata air ya. Di situ udah menjelang maghrib, tetep itu bau jeruk nyengat. Pohonnya nggak ada. Pohonnya nggak ada, dan kita belum tahu itu apa ya. Jadi kita masih berpikiran itu jeruk. Sebelum sampai mata air, kira-kira 10 menit sebelum mata air, itu ada tempat buat ngebase di sebelah kanan jalur, itu enak, dan kita fisik udah cukup letih ya, udah cukup letih. Jadi kita putuskan untuk ngebase lagi, udah sore juga di Gunung Kerinci, dimana di sini adalah tempatnya dari sang datuk atau harimau Sumatera. Kita menghindari malam karena makhluk ini makhluk nokturnal ya, jadi malam itu sebagai kita minimalisir pergerakan di lapangan. Jadi kita buka tenda. Jadi karena nih yang dua masih kecil-kecil, akhirnya saya sama teman saya itu si Tegek naik lagi 10 menit ke atas untuk cari mata air. Di sini pun bau jeruk tajam mas, tajam banget. Sampai kita nyari-nyari lagi tuh berdua. Wah, Tegek ke Batok waktu itu ya. Pokoknya wah cari-cari nggak ketemu juga. Ternyata di apa ya, di punggungan yang datar lah bisa dikatakan, deket tebing gitu, ada satu tenda. Kita ketemu kan, langsung kita disapa, ngobrol-ngobrol lah. Ternyata yang kita sapa ini adalah salah seorang pendaki yang cukup senior di daerah Sungai Penuh ya, sebut aja namanya Bang Melki lah, Melki Kincai namanya. Kita ngobrol-ngobrol sama dia sampai akhirnya kita tanyakan ini bang, satu hal mas, di sini banyak pohon jeruk limau ya atau jeruk nipis? Gue langsung mukanya berubah tuh. Terus dia nanya, masnya nyium bau jeruk nipis gitu, tapi omongannya agak ketahan gitu, kesendat. Iya mas, dari tadi kita nyium tuh, dari apa namanya, dari pohon bolong sampai sini kita cari-cari. Dia agak pucet. Terus mas, nanti kira-kira rombongannya turun hari apa? Besok paling kita udah turun, saya tunggu di bawah. Langsung dia balik ke tendanya buru-buru. Tapi waktu itu pikiran kita masih positif. Dibilangnya orang apa, dibilang bau jeruk kabur gitu kan. timbang bau jeruk aja kabur nggak jelas. Turun di bawah, di mata air sama. Begitu naik penasaran, sampai akhirnya si Tegek atau si Batak tuh saya lupa, dia nuduh, kantong lu kali, baju lu kali kena jeruk. Cium-cium, mana kagak ada, bau ketek nih. bau jeruk lu kali gitu. Sampai ribut kita, enggak gua, udahlah bodo amat. Balik ke tenda. Ternyata di dalam tenda juga bau jeruk nipis. Dimanapun waktu itu kita berada, selalu tercium aroma bau jeruk nipis. Saat itu masih pertanyaan besar, apa nih bau jeruk nipis nih, kenapa? Nggak kepikiran lah kalau hal itu ternyata cukup menyedihkan pada suatu saat ya, begitu kita memahami. Setelah sampai masak, hobi kita itu bikin api. Udah, Meng lu masak Meng, tak lu masak, gua cari kayu nih masih Tegek gitu. Kita kumpulin kayu bakar. Susun dengan sistem bersilang ini ya, dari yang kecil-kecil nanti yang kecil jadi, pinggirannya kita kasih yang besar, nanti kita tumpuk-tumpuk sampai kalau hujan deras turun pun, angin badai petir itu api gak bakal mati. Kita ada tekniknya kan. Kita susun udah sampai tinggi nih, setinggi meja ini kita susun kayu-kayu yang besar di pinggiran. Sementara di tengah-tengahnya tuh yang sedang-sedang, nanti dia kalau kebakar jatuh ke tengah jadi bara, udah aman. Udah datang maghrib ini biasalah kita masih aktivitas tuh di depan tenda. Kita nggak mau mikirin mau ada macan, mau ada meong, mau ada kucing lah, bodo amat lah. Yang penting kita hangat. Lagi asik-asik bakar-bakaran, tiba-tiba Batak sama Tegek masuk ke dalam tenda agak buru-buru gitu. Saya di luar masih sama Komeng tuh. Terus di dalam Tegek ngomong, masuk nge. Dia belum ngomong ada apa. Terus saya masih mau di luar. Ntar tahu gue lagi nyantai ngopi, Pak, kira-kira kayak gitu ya. Nggak lama baru si Komeng nih, teman saya nih yang di luar, bang dengar suara gamelan nggak? Gamelan. Mulai nih agak hening nih, soalnya di dalam juga udah hening kan, karena yang satu itu non muslim, dia baca doanya lain kan. Saya dengar si Tegek dia baca mulai Bismillahirrahmanirrahim,
Pokoknya baca-bacaan lah. Saya bilang, si Tegek baca-bacaan, si Komeng juga udah mulai pucet gitu kan. Bang, lu nggak denger bang gamelan? Kagak, gue nggak denger apa-apa. Baru kelar ngomong kayak gitu, baru saya tanya, lu denger suara macan nggak? Saya bukan macan. Lu dengar suara Datu nggak? Enggak. Keringet dingin tuh kan. Masuk. Langsung di dalam, karena memang kita nggak mau ada di dalam misteri. Lu dengar apa? Lu dengar? Mendingan hari itu juga kita bahas. Langsung tanya mas Gek, lu dengar apa nih? Lu dengar Geraman Harimau we? Tak, lu dengar apa? Gamelan. Nah, jadi di antara 4 orang ini timingnya beda-beda dengar bang. Tetapi suara yang kita dengar pada saat itu sama. Hampir 1 jam tuh, hampir 1 jam kita dengerin. Karena dingin akhirnya udahlah cuek ya, bodo amat, keluar lagi, kita main lagi depan api. Nah di sini ada kejadian lucu bang. Habis makan kan perut sakit tuh, cuman mau pergi jauh-jauh agak ngeri. Wah, ntar gua kalau pup di sono tau dicolek lagi. Tahu lagi ngapain tahu? Ngeri banget, dicolek lagi kukunya diatur tuh. Udah di pinggiran tenda aja saya gali ke lubang yang dalam. Saya bilang, jangan anak kemari ya, gue lagi nyetor nih, bikin rekening bank nih ya, bikin rekening tabungan hutan gitu, jangan nengok sini gitu. Udah anak-anak udah ketawa-tawa aja, udah asal geblek gitu kan. Nah di depan saya tuh ada spiritus sama air putih, sama-sama putih kan. Selesai dapur ya, salah satu dari botol itu kita tuangin airnya, terus langsung aja pak, nggak tahu yang saya tuangin spiritus itu langsung nempel ke itu, ke bakso itu tadi. Saya itu panas dulu. Saya langsung wow, anak-anak ngakak. Ada aja spiritus dikasih bakso gitu kan. Wah tuh bener-bener panas banget tuh. Ada yang ngomong katanya nggak panas, cobain kalau kagak. Saya wah siram-siram air. Waduh, lumayan itu saya kelojotan sebentar, udah ngakak-ngakak, nggak lama hujan rintik. Saya bilang nggak, masih Komeng, Meng itu api beresin lagi susunannya supaya nggak mati ntar kalau hujan. Beresin lagi. Begitu hujan deras, susunan kayunya sudah siap, jadi api nggak akan padam gitu kan mas ya. Udah tenang, masuk ke dalam. Sambil kita ngeliatin api itu yang udah jadi hujan, yang tadinya rintik, deres sederesnya. Itu benar-benar deres, hujan itu terus banget, tapi alhamdulillah api nggak mati. Nah setelah itu kurang lebih jam 9 kita tidur lah ya, tidur capek sampai kita nanti dengar suara ada orang jam 11 malam tuh kurang lebihnya. Ada orang ngomong Jawa gitu, dengerin lagi, orang bukan tuh gitu. Coba cek dibuka, wah orang beneran, alhamdulillah. Nah itu orang-orang yang datang bingung karena posisi hujan kan masih agak rintik gitu ya. Ini kok api nggak mati gitu, posisi gede gitu. Sempet nanya dia, mas ini kok api nggak mati? Baru nyalanya, oh nggak mungkin, orang barangnya banyak gitu. Ya udah begitulah. Seneng kita lah ada barengan di malam itu, alhamdulillah. Itu banyak gitu, kalau nggak salah mereka rombongan dari Bangko, bikin tenda di sekitar kita mas. Udahlah, mereka sibuk dengan aktivitasnya, kita juga sibuk. Nggak lama kita istirahat. Rencananya malam itu kita mau mendaki Kerinci atau Summit Attack tuh jam 4 pagi. Ya gaya banget. Rencananya gitu ya, ternyata kita semua bangun jam 8. Matahari udah terik, udah ya kesiangan gitu. Saat pagi-pagi itu cuaca bagus mas, cerah banget, enak. Masak biasa, perbekalan itu kita taruh dalam nesting, kita bungkus koran, kita bungkus jaket, kita ikat pakai plastik lagi rapet, masukin lauk-lauk semua udah matang, jadi nanti di puncak Kerinci kita tinggal makan lah atau ngopi-ngopi lah, planningnya kayak gitu. Nah dari mata air ini, atau dulu dikenalnya pos 2 ya, yang tadi di bawah tuh pos bayangan yang saya bilang pos 2, saya lupa. Itu jalurnya kita tidak seperti sekarang, dimana dulu kita harus scrambling lagi mas. Jadi dia landai terus unggakannya 3 meter, landai unggakan, wah parah. Jadi pada saat itu kita nggak bisa mendaki hanya menggunakan teknik hill walking, nggak bisa, kita harus scrambling. Hill walking, scrambling, pokoknya begitu aja, scrambling, walking, sampai akhirnya kita ke daerah terbuka
yang dikenal dengan pos 3 kalau sekarang. Di sini kita sempat kaget gitu, karena apa? Saya kan pernah ke Slamet beberapa kali ya, saya bilang loh kok kondisi karakteristiknya saat itu ya kok mirip banget sama Slamet gitu. Udah, kita siap-siap istirahat sebentar, makan cemilan, bergerak. Kira-kira 10 menit naik, itu langsung kabut datang. Kabut pekat banget datang. Tapi kita coba terus bergerak mas. Saya sambil ngitung nih kecepatan angin. Saya bilang wah kecepatan angin masih normal, kita masih nggak goyang, masih aman lah. Kita terus naik. Kira-kira 10 menit saya sadar nih, wah ini kalau nggak bikin marka bisa nggak balik nih, saya bilang. Tuh tahan, saya bilang kayak gitu. Lu kemana? Gue turun dulu ke bawah sebentar, lu tahan di sini, saya bilang. Saya turun ke bawah, saya bikin marka tuh bang. Saya susun batu tiga sekitar semeter lah saya susun. Terus saya bilang, lu bikin marka 2 kayak 1 kayak terserah, pokoknya lu sisakan jejak untuk diri lu sendiri. Jadi diantara kita ini masing-masing bikin jejak untuk dirinya sendiri dalam pergerakan tim. Jadi nggak akan bertanya-tanya ini siapa yang bikin tadi ya, enggak gitu. Jadi masing-masing suruh bikin marka sendiri, tapi di jalur kita gitu kan. Ya udah, sambil jalan sambil bikin marka tuh. Menjelang Tugu Indra, tiba-tiba bau jeruk nipis ada lagi mas. Muncul lagi itu. Muncul lagi. Sedangkan di sini tidak ada vegetasi, ya lumut aja nggak ada yang hidup. Ya, hanya Cantigi pun di bawah itu udah menjelang Tugu Indra tuh udah nggak ada vegetasi, blas sudah nggak ada tanaman yang bisa hidup. Lah bingung, baru otak main. Lah kalau ini mah aneh, mana pohon nggak ada pohon, tiba-tiba bau jeruk, masing-masing nyium lagi nih, nggak ada. Tapi di sekeliling kita, di antara kabut pekat itu, bau jeruk tajam. Gek, lulit, kasih tanda kalau ada apa-apa, tanda bahaya ya. Pokoknya kita kasih kode, tanda bahaya ini. Kalau aman begini, udah jalan. Misalnya aman ya, ada kodenya kita masa. Selalu kita punya kode di lapangan. Jalan sampai kita ke Tugu Indra. Di Tugu Indra ini, yang tadinya kabut pekat, hitam, sampai tangan aja nggak kelihatan. Tambah lagi hujan rintik-rintik. Angin gede, diem kita. Saya bilang langsung udah kumpul, jangan terpisah, kita harus berkumpul dalam sebuah rantai hidup atau mata rantai kehidupan yang tidak boleh terpisah-pisah. Ada apa-apa kita bareng-bareng di sini. Kita tunggulah sekitar 10 menit. Alhamdulillah tuh matahari kelihatan mas, awan kebuka. Tugu Indra sampai ke Puncak Kerinci itu mungkin maksimal 20 menit. Tapi pada saat itu karena fisik kita masih bagus, masih fit, itu kalau nggak salah cuman sekitar 10 menitan kita udah sampai tuh ke Puncak Kerinci itu. Tetapi di tengah-tengahnya ada yang aneh nih, antara Tugu Indra sama Puncak Kerinci pas kita lagi mulai naik itu terlihat sosok atau sisa bangkai dari babi hutan. Itu nggak mungkin banget babi sampai ke situ mas, karena ini udah menjelang puncak. Ini babi kesini pasti ada yang ngejar gitu kan, karena pemangsanya banyak. Itu babi gede banget mas. Tapi waktu itu yang kita pikirin bukan itu, taringnya. Langsung begitu taring ngejar, nggak tahu taringnya nggak ada. Ya nggak ada taringnya, sialan gitu kan, lumayan dijual gitu. Buat ongkos pulang, ternyata bukan rezeki ya. Udah terusin naik, sampailah kita ke Puncak Kerinci mas. Alhamdulillah tuh kita sempat foto-foto beberapa frame ya, mungkin yang selamat tuh 2 frame. Rencana kita kan mau ngopi makan, nggak jadi karena sekitar 5 menit ketutup lagi rat. Saat semuanya udah gelap, lagi-lagi kita harus berdekatan baru bisa kelihatan bau jeruk nipis lagi. Di sini kita udah mulai nggak beres ya. Something wrong nih, pasti ada something gitu kan. Wah udah, anak-anak akhirnya udah kita berdoa dulu, bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh Gusti Allah sampai ke Puncak Kerinci. Terus kita mulai bergerak dulu dengan mengikuti marka yang kita buatkan. Sampailah Tugu Indra. Di Tugu Indra kita belok ke kiri. Saya kan ngeliat waktu itu di depan, ternyata salah jalan. Untungnya orang yang paling belakang nih, si Tege, teriak, stop kata dia gitu. Break, tahan dulu, ada yang salah nih.
Saya nggak ngotot gitu, walaupun pengambil keputusan saya, tapi saya nggak ngotot, saya selalu dengarkan ya. Kenapa Gek? Tar dulu, ada yang salah, balik lagi, kita balik lagi gitu. Oke, balik. Kita balik lagi ke Tugu Indra. Ketika sampai Tugu Indra, coba cek. Ini batu disusun-susun, kok bisa sampai 4 apa 5? Lu nyusun sampai 4 apa 5? Enggak. Ini berarti bukan jalan kita. Nih, gue inget nyusun di sini nih 2 nih. 2 terus satunya gue taruh begini. Pokoknya bentukan dia dari dia kan. Saya kan nggak mau langsung percaya mas. Ntar dulu, cek dulu. Dicek sama dia. Oh bener. Si Komeng panggil. Nih lu yang bikin. Iya nih. Oh oke. 2 orang udah cukup lah mewakili dari kita kan. Berarti itu marka yang kita buat. Nah kita turun. Pas lagi turun, itu di sekeliling kita entahlah apa mas, kita nggak tahu. Bau jeruk itu udah yang tadinya tajam ini sangat tajam, seakan-akan dia ada di sini lah, di hidung. Sampai akhirnya kita wah itu nggak bisa kelihatan apa-apa. Udah akhirnya kita fokus sambil bingung ini bau jeruk datang dari mana, tapi kita merinding gitu kan, fokus ke marka itu. Untungnya alhamdulillah itu marka kita buat dengan spesifikasi, dengan tanda kita masing-masing, dalam artian kita mengenali marka kita sendiri lah, bukan orang lain yang buat. Jadi ini gue yang bikin, ini gue yang bikin, jadi klop terus paling perjalanan. Udah pas di tengah-tengah nih mau sampai ke apa sih namanya, Pelawangan atau apa ya, pas daerah batas vegetasinya itu, pas kita mau sampai situ kita ketemu nih sama rombongan Lan Jambi tadi. Mereka baru mau naik. Saya langsung bilang, Mas, mohon maaf ini bukan menggurui, saya bilang itu. Ini kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pendakian. Bisa ditunda nggak mas? Wah, saya orang sini mas, tenang aja. Saya bilang, wah kalau udah ngomong kayak gitu kita, lagian kita kan juga bukan petugas kan, nggak bisa ngelarang. Ya udah mas, hati-hati, ikutin aja marka yang kita buat tuh. Iya mas, tenang aja. Mereka tuh nembus kegelapan kabut tadi. Wah kita udah deg-degan banget tuh bang, lihatnya. Aduh. Di Pelawangan itu kita lihatin di batas vegetasi. Kita perhatiin, kita panggil juga, mereka cuek, nembus pekat kabut itu. Udahlah kita turun ke bawah. Sampailah kita di base kita tuh, di mata air tadi bawah. Udah masak, istirahat, sambil kita ngebahas jeruk nipis. Di sini baru logika mulai main. Nggak mungkin jeruk nipis bisa ngikutin sampai kita ke puncak Kerinci, di Tugu Indra. Sepanjang perjalanan itu ke atas itu nggak ada vegetasi. Coba untuk memastikan, sekali lagi kita cek baju yang kita pakai, tetapi bukan orang yang nyium, bukan kita yang nyium, maksudnya teman saya nyium baju saya nyium baju teman saya gitu kan, untuk memastikan. Bau ketek kita ada apa, bau asem lah gitu. Nggak ada bau jeruk. Baru wah ini nggak beres. Udah nih malam kita istirahat, nggak usah keluar tenda sambil nunggu nih anak bangku turun. Nah, singkat kata datanglah maghrib ya mas. Maghrib kita udah di dalam tenda santai. Lepas maghrib itu sekarang semuanya dengar suara geraman harimau dengan suara gamelan. Tetapi kalau saya dengar gamelan, si Tegek dengar auman harimau, si Komeng dengar gamelan, si Batak harimau, auman harimau. Giliran Batak dengar gamelan, si Komeng dengar auman harimau. Jadi dua orang ini digantian. Dua-dua ini ganti-gantian. Kita udah mengkerap tuh dalam tenda. Udah kita sambil doa-doa mikir, ya Allah mudah-mudahan nih anak-anak Jambi, anak Bangku ini selamat kan. Udah, istirahatlah kita mas, berusaha untuk lepas lah dari situasi ini dengan tidur. Saat lagi tidur itu tiba-tiba kedengeran tuh suara langkah banget ke arah tendanya anak-anak Bangku ini. Wah lega kita kan, anak Jambi udah berbalik, anak Bangku gitu. Kita tanyain gitu kan, malas gua. Kalau saya kan penasaran, ini orang selamat apa enggak gitu kan, penasaran gua. Karena kan kedengeran suara ngobrol juga kan, nggak lama tuh kita buka keluar, mas, tendanya itu sepi mas, nggak ada orang.
Penasaran, saya samperin, saya deketin. Mas, nggak ada yang nyaut, atau langsung saya langsung bilang, aduh, kagak beres ini. Masuk dalam tenda. Mulailah percakapan di sini. Nih, menurut pengalaman gua, saya bilang, kalau ada kecelakaan di gunung dan kejadiannya itu masih hangat, biasanya korinnya suka datang nih. Dan itu horrible banget, saya bilang, karena kan di tahun sebelumnya kita baru angkat jenazah dan korinnya itu merasuklah ke salah seorang anggota kita untuk mengucapkan terima kasih doang gitu. Tapi pada waktu itu kita cuma berempat. Saya lagi mikir ya, ini gimana nih? Udahlah, kalau emang situasinya kondusif, udah kita di sini aja. Ya, yang lain-lain juga bilang kayak gitu kan. Udah istirahat. Kita udah sambil merem-merem gitulah, nggak tidur, merem-merem berusaha untuk tidur. Lagi-lagi rame mas, rame, suara orang ngobrol seakan-akan ngomong Jawa ya, percis kayak anak-anak bangku ini. Kali ini kita udah, ini bukan orang, didimin aja, dimin. Lama-lama kok kayak yang iya gitu kan, kayak yang orang nih. Tapi saya nggak mau yang kedua kali. Saya bilang golok mau ke mana tadi? Depan banget. Keluar, kan kita ada keongan gitu ya. Ambil golok, saya cabut, saya buka, saya samperin ke golok, ternyata sepi mas. Nggak ada orang sama sekali dan kedengeran suara datuk. Begitu golok yang tadinya gagah ya nggak, dengar dia langsung taruh di tanah. Packing, saya bilang, packing nggak beres. Anak-anak juga, iya turun ya gitu. Tapi jangan panik nggak, saya bilang gitu. Packing, santai aja, packing. Pokoknya kita turun, boleh takut, tapi nggak boleh ketakutan, saya bilang kayak gitu. Packing, beres. Itu mau jalan, kedengeran lagi nih, di atas suruh bubu-bubu rame, seorang orang. Itu anak nggak ada yang bawa senter, turun malam-malam dari medan yang segitu ngerinya. Dalam artian kita datar scrambling. Mereka nggak bawa senter. Kita kan curiga, ini orang bukan, cabut golok semua anak-anak, ngadepin, lari mau kemana gitu kan. Ya udah kalau mati sih bareng-bareng lah gitu, ngadepin. Begitu mereka nongol, kita senter, katanya anak bangku. Terus mereka langsung apa? Bang, turun bang, kacau nih katanya gitu kan. Oh nggak turun gawat nih bang. Udah mas, tenang dulu. Oh nggak bisa mas. Mas tolongin kita gitu. Dalam artian kita turun tapi mereka minta di cover gitu. Saya bilang udah tenang dulu. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tenang, situasinya udah deg-degan lah. Cuman sebagai leader waktu itu harus bisa. Ini situasi seperti apapun chaosnya, kita harus bisa membuat situasi tenang gitu kan. Individu-individu yang ada di situ harus bisa kita buat tenang. Akhirnya tenang, diam. Saya bilang tenang. Akhirnya bisa agak tenang. Minum. Air putih. Udah nanti aja ceritanya, saya bilang. Sekarang packing rapi-rapi dulu. Rapi packing. Terus saya bilang kalau kalian semua mau bergabung dalam tim saya, komando di tangan saya. Tidak ada voting, tidak ada yang menginterupsi perintah saya di lapangan, saya bilang kayak gitu. Semua ikut saya, nggak ada yang nggak ikut saya. Kalau nggak ikut saya dari sekarang kita bukan tim. Siap bang, siap. Akhirnya pada mau tuh mas. Udah, get, lu leader di depan, gue sweep di belakang. Tahan kalau kita terlalu jauh dan gue akan nyisir semuanya supaya bisa ngerapet. Oke, udah siap semua mas, bergerak. Kira-kira 10 menit jalan, ya. Juga angin. Terus itu jantung udah dakduk karena di belakang itu kan kita habis dengar suara datuk ya. Jadi cengok ini di belakang. Kalau datuk bohongan nggak terlalu inilah ya, walaupun katanya bisa ngebunuh orang, tapi yang paling kita takutin ya datuk benerannya. Hujan terus lagi jeruk nipis sepanjang perjalanan tuh bawa jeruk nipis terus. Nah kita ini, saya terutama di belakang, nggak lama lah mulai lah deh. Ini sudut ya, kalau kita gini nggak ada. Jadi setiap begini nggak ada. Jalan, kayak ada kuning merah gitu di sebelah kiri. Seperti ada sosok kan. Dalam hati udah, waduh, jangan dia nih. Tapi kok nggak bunyi.
emang macan jalan tuh nggak ada yang bunyi mas, karena memang mereka pemburu andal, tidak mungkin mengeluarkan suara. Cuman feeling saya nih, ini kayaknya bukan deh. Masa iya dia bisa lurus begini? Kalau macan kan mini pelan, kok ini pergerakannya kok bisa? Kan kita jalan agak cepet ya walaupun hujan. Main lah logika saya tuh main. Ini bukan macan. Penasaran, bodoh dah, gue mati-mati dah. Tengok nggak ada. Itu bawa jeruk nipis terus. Sepanjang perjalanan kita tuh, wah udah jangan tanya deh. Rasanya itu kayak apa ya? Kayak ada di emperan neraka lah waktu itu. Bener-bener gak enak banget. Suasananya jadi malam-malam di tengah hutan lebat. Di situ sarang macan bisa dikatakan. Kita jalan. Itu jangan tanya rasanya. Perasaan-perasaan yang aduh gak enak banget. Belum lagi nanti ada hal-hal yang ya entah itu halusinasi kita atau memang itu betul adanya, kayak yang terbang-terbang di samping kita ya, itu banyak banget. Tapi kita nggak hiraukan dengan perasaan yang nggak enak banget. Sampailah kita ke pohon gede. Nah di pohon gede itu anak-anak Jambi ini udah nggak sanggup mas, mereka langsung istirahat. Pohon bolong itu kan, saya bilang mas jangan di sini mas, ini daerah beda ini gitu. Oh udah mas, apa kita udah nggak kuat gitu. Itu posisi hujan gerimis, mereka nggak buka bivak dengan kondisi baju basah, langsung aja tiduran. Jujur saya tuh khawatir dengan keadaan mereka bisa terkena hipotermia karena kondisinya tuh luar biasa gitu. Cuman kondisi saya juga udah capek banget mas, udah nggak sanggup lagi. Nggak mungkin saya bisa nolong orang kalau saya juga posisinya harus ditolong lah. Saya cuman ya udah mas hati-hati, tanda tanya besar tuh saya waktu itu. Turun sampailah nanti kita ke sekarang tuh apa ya, pos bayangan lah ya, pos bayangan 2 itulah. Sampai di situ udah nggak sanggup jalan, kita buka tenda. Itu suara jangan ditanya deh, suara auman macan tuh berapa kali kedengaran, cuman kita udah terserah deh, yang penting udah di dalam tenda. Pas mau lihat tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kan, mas tolong mas. Kaget kira apa-apaan. Andai pun ada apa-apa juga kita nggak bisa nolong, udah nggak sanggup badan kita buka. Kenapa mas numpang tidur di sini mas? Kaget kita lah, temen-temen sampean pada kemana mas? Kok ditinggal? Aduh mas, tolong mas, saya udah nggak kuat gitu. Wah ternyata nggak ada korsanya sama sekali gitu kan, nggak ada jiwa apa sih kebersamaannya kok nggak ada. Orang dia mau selamat sendiri, sementara yang lain nih sempet kita omelin tuh, cuman karena memang posisi kita udah lemah ya udahlah, udah deh terserah deh mau ada apa tuh di sana gitu, udah nggak kuat lagi gitu. Tidur nyenyak, bangunlah pagi. Karena rasa kemanusiaan saya bilang sama dia, mas coba kita cek teman-teman sampean gitu. Ketika kita cek, alhamdulillah mas, ini logika juga nggak masuk, kok bisa ya tidur di tempat terbuka, kena terpaan udara bebas, angin, dalam keadaan kondisi baju basah, mereka tidur kok bisa gitu. Ya kalau mungkin yang dilatih seperti militer mungkin kita percaya lah, ini kan sipil gitu. Ini seberapa sih pelatihan mereka? Nggak, saya pun anak pencipta alam nggak sekeras militer gitu kan. Logika saya udah mulai waktu itu mungkin salah mikir lah, karena memang ternyata mereka manusia gitu dan Allah memberikan keselamatan lah mereka. Cuma saya pikir wah jangan-jangan bukan orang, masa iya masih pada bisa duduk-duduk. Sedangkan sepengalaman saya, namanya di alam terbuka, baju kita basah, perut kita kosong, itu sama aja manggil-manggil malaikat maut. Bang sini bang, cabut nyawa gua, ada kayak gitulah ya. Ini kok gak apa-apa gitu kan. Terus saya pesan sama dia, mas nanti kita ketemu di Tugu Macan ya. Iya mas, nanti sebentar lagi kita turun. Balik di tenda itu kita beres-beres, udah kehabisan air mas, ya udahlah. Teknik militer kita pakai, cari lumpur, kita gali lumpur, kita diemin, nanti kan airnya keluar. Lumut-lumut kita ambilin, kita peres pakai kaos, dapatlah air tuh. Ya itu buat minum, masak. Rasanya kayak enak banget, rasa lumut sama rasa lumpur kan bodo amat dah. Minum, masak sedikit, turun. Sepanjang perjalanan tuh kita ngebahas lagi tuh. Kok jeruk bisa sampai atas ya gitu. Pokoknya intinya tuh jeruk. Cuma udah karena turun ya kita sambil ketawa-tawa. Singkat kata sampai kita ke Tugu Rimba, ke Gapura Rimba, keluar masuk Makadam, terus ketemu aspal, jalan. Saya nendang sesuatu, dah. Terus teman saya nendang sesuatu, dah. Tendang, dah. Begitu enggak itu bonggol tebu berebutan, udah haus banget sama saya.
berebutan tebu, lumayan segini tebu tuh. Wah, bagi-bagi dah tuh berempat. Udah jalan terus sampai kita ke bawah. Ternyata tukang bakso yang kemarin tuh tutup, sekarang buka mas. Kita masuk ke situ, langsung pesen bakso lah. Ntar ke Padang gimana? Ternyata ada satu orang, dia kalau nggak salah punya simpenan 50.000 kalau nggak salah atau gitu. Wah, ini 40.000 aman. Kita beli bakso kalau nggak salah masih 3.000 perak. Beli kita bakso, ngobrol sama si ibunya. Terus kita ngomong, Bu, kok sepanjang perjalanan kita nyium bau jeruk nipis ya? Ibu tuh nggak ngomong, mukanya kan putih, tiba-tiba kayak makin putih gitu tuh. Kok nih ibu pucet? Dia diem tuh, udah makan aja dulu lah katanya. Udah kita makan, selesai makan penasaran dong, tanya lagi. Terus langsung gini-gini dia, ya Allah, untuk kalian masih selamat, masih hidup, karena itu Dato. Kalau bau jeruk itu penduduk sini pun lari. Ya itu cerita dari si ibu ini ya ketika itu ya. Dan ketika kita lagi nunggu si anak Banggo itu turun, Bang Melki Kinjal datang, banyak dia. Sepanjang perjalanan gimana katanya? Saya bilang aman sih bang, cuman ya kita sempat dengar suara Dato berapa kali. Dia ngelus-ngelus dada lagi. Biasanya kalau pendaki ataupun orang lokal sini yang udah nyium bau itu nggak selamat pak. Itu Dato. Tapi mungkin ini Datonya lain lah. Begitu. Jadi sepanjang perjalanan itu kita dikawal sama Dato tak berwujud. Karena saya pun tidak bisa merasakan energinya, hanya merinding aja, nggak kepikir itu macan sama sekali. Karena nggak ada di film itu berasa mengatakan wah ini kayaknya macan, enggak. Ya kita hanya merasa ini macan, antara macan silona atau tidak kalau dengar suara geraman, dan nggak menyangka sama sekali kalau auman harimau itu kalau bau jeruk itu adalah baunya dari Dato harimau tadi atau siluman harimau yang ada di sana. Alhamdulillah ya kita selamat. Pas turun itu kita ketemu sekitar 30 orang pendaki lah mas. Mereka naik, kita tegur itu nggak ada yang nyaut lah. Mereka organisasi yang cukup besar kayaknya sih. Begitu sampai ke Padang, kita naik travel, anak Banggo itu kan nggak muncul juga. Kita pikir aduh nggak tahu lah nih anak kenapa. Begitu sampai di Padang, istirahat semalam, nginep di terminal. Besoknya kita Bukit Tinggi, sampai Bukit Tinggi kita dengar ada 3 pendaki hilang di Gunung Kerinci. Dan katanya sih sampai sekarang nggak ketemu katanya. Jadi entahlah apakah itu ada hubungannya dengan kita, karena biasanya kalau udah ada bau jeruk itu Gunung Kerinci minta tumbang. Ya, waktu itu menurut cerita yang saya dapatkan dari orang-orang sekitar sana. Tentunya cerita itu sekarang banyaklah orang-orang yang nggak tahu, kecuali orang-orang yang seumuran saya lah yang ngalamin peristiwa atau kejadian seperti ini. Kira-kira itu mas, itu Bang Oki cerita saya waktu di Gunung Kerinci. Nah bro, keren juga cerita lo nih bro nih. Alhamdulillah. Ini ceritanya penuh dengan perjuangan dan sangat mistis banget gitu. Terutama yang bau jeruk tadi. Kan lu sepanjang perjalanan setelah pohon bolong tuh nyium bau jeruk nipis terus sampai puncak, sampai balik lagi. Nah yang anehnya juga itu ya, Gunung Kerinci daftarnya di tukang bakso pertama kan. cadangan tuh lu tulis nama udah, lu nggak ketemu petugas? Enggak, sama sekali nggak ketemu petugas. Enggak sama sekali. Tukang bakso itu yang dipercaya. Di zaman itu lah ya. Di zaman itu ya. Posnya pendaftaran pun kayak pos ronda gitu aja gitu. Bangunan kayu tapi kayak gudang modelnya. Kosong gitu ya. Gudang kosong ya. Belum banyak yang daki. Iya. Ini ada yang gua mau tanya nih ya. Pohon bolong tuh gede tuh bro, kayak pohon beringin apa gimana? Ya kalau sekilas pohon beringin, tapi dia bukan pohon beringin bang. Dia besar, mungkin 6 sampai 10 orang yang bisa meluk itu. Besar sekali. Itu bolong alami dia? Bolong alami. Bolong alami, oke. Nah yang pas lu naik tuh, terus lu nyium pertama kali di pos 2 kan, yang ada sumber air ya? Dari lepas pohon bolong. Lepas pohon bolong kan? Sampai ke pos 2. Nah lu bikin perapian, terus mulai kita ada suara gamelan, suara ini segala macam ya, termasuk suara aungan Dato. Nah, perasaan lu dan teman-teman saat itu
campur aduk sebenarnya, Bang Oke. Nah, jadi namanya kita di gunung ya. Prinsip rasa takut yang harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan rasa takut. Jadi rasa takut itu datang dan pergi. Bagaimana situasi mental kita pada saat itu. Dibilang takut, iya, takut, tapi menyadari keberadaan kita ada di mana, rasa takut mau nggak mau harus kita bisa kendalikan. Jadi ya campur aduk lah pada waktu itu. Ditambah berani pas ada kelompok dari Bangkong itu ya. Oke. Nah, sepanjang jalan lu mendaki kan berat tuh medannya. Ya. Terus lu selalu mencium bau jeruk nipis lagi. Sepanjang jalan lu nggak ketemu pohon jeruk, bahkan baju lu juga bau ketek ya. Tapi lu nggak ketemu jeruk. Enggak. Lu kan lu udah mulai tadi dalam cerita lu tuh kan, lu mulai ini nggak bener nih, ini nggak beres nih. Iya. Tapi terus lu pengen mendaki terus tuh. Iya. Udah tanggung lah gitu. Udah tanggung ya, udah kalau ibarat jadi air tuh udah seleher. Tanggung, udah nyelam sekalian. Iya. Oke. Nah itu yang gua penasaran pada saat lu balik lagi. Nah, balik lagi terus lu masuk lagi ke tenda. Beberapa kali dalam cerita lu gua lu denger derap langkah kelompok dari Bangkong tuh tadi turun kan, kemudian dengan suara-suara mereka. Sekali lu keluar tenda kosong, lu periksa tenda mereka juga kosong. Itu lu masih belum mikir tuh, ini pertanda apa gitu? Udah Bang, udah. Jadi waktu itu kita seujon sih dalam artian melihat situasi dan kondisi yang dihadapi mereka di lapangan tuh sempat kita khawatir banget. Jangan-jangan karena menurut pengalaman, karena setahun sebelumnya kita juga habis angkat jenazah kan. Situasi yang kita alami di hutan itu pasca korban meninggal, terus kita tunggu, kita tangani sampai kita evakuasi turun ke bawah. Situasinya tuh banyak sekali yang dijumpai oleh Korin dari si korban gitu. Si korban ini mungkin niatnya baik mengucapkan terima kasih ya Mas, cuman kan kitanya gitu, aduh udah ntar aja gitu, jangan di hutan gitu. Nah karena sempat kepikiran kayak gitu, dan kan nggak sekali kejadiannya, tapi sampai 2 kali, yang terakhir diiringi oleh auman harimau. Karena itulah kita memutuskan untuk turun, karena situasinya betul-betul memang lebih baik kita berjalan turun dalam keadaan takut tetapi tidak ketakutan, daripada kita stay di sini, karena kemungkinannya tuh banyak banget pada saat itu. Tidak semudah menceritakan pada saat ini. Intinya situasinya sangat mencekam. Oke. Nah, ini yang agak seru, Bro. Lu kan pada saat turun, lu sebentar di puncak kan? Mungkin beberapa menit atau setengah jam langsung lu turun kan, karena kabut tebal bilang gitu. Nah, pada saat turun kan awal naiknya aja lu bikin marka jalan kan? Masing-masing dulu berempat kan, masing-masing punya marka jalan sendiri-sendiri, dan ditaruhnya hanya masing-masing yang tahu gitu. Nah lu susun batu 3. Nah pada saat lu balik kan lu jadi leadernya di depan kan. Sampai si siapa temen lu yang bilang stop tuh, Tegek, stop ngek katanya. Nah lu lihat deh, lu balik lagi kan, lu lihat marka jalan lu agak yang aneh. Dia bilang lu susun 3 batu kan, awalnya dari awal. Kok lu begitu si bohongnya apa? Tegek lihat susunannya 5. Lu sadar nggak? Siapa sadar itu yang buka? Apa yang nyusunnya berubah gitu? Nah itu kayaknya memang ada situasi kita udah masuk ke alam itu kayaknya dalam sekian detik itu. Karena saya betul-betul melihat batu yang dibilang 5 oleh Tegek itu sebelumnya saya lihat 3. Pada saat itu saya langsung menyadari situasi itu dan kita memutuskan untuk kembali, karena kalau kita tersesat di gunung itu yang bisa menyelamatkan kita, 1 ketenangan, 2 kita harus kembali ke titik awal atau ke pegunungan. Kasih gua gambaran buat pemirsa, batunya gede-gede apa kecil-kecil lu susun tuh? Batunya itu variasi, tergantung yang bisa kita temuin selama. Yang lu lihat 5 itu yang bener ternyata 5. Sama dengan yang saya susun. Oh sama. Jadi dalam ingatan saya tuh sama. Batunya sedang-sedang lah, bukan gede-gede gitu. Sekepalan gini lah ya. Sekepalan gitu. Saya susun 3. Nah, ketika ngeliat itu ke kiri itu, saya lihat 3. Dan lokasi itu juga kalau nggak salah tempat hilangnya 3 korban berikut. Oke, baru kejawab. Berarti si Tegek sadar ngelihat 3.
Aslinya Iya. 3, 5 dong. 5 dia. Aslinya Makanya 5. dia curiga. Sementara lu 3 liatnya. Nah, karena kan saya bilang, gue nyusun 3. Lu nyusun berapa Gek? Gua atur deh, tapi gua Lu bikin ada segitiga. berapa menit lu keluar jalur itu? Oh lumayan Mas, sekitar 5 menitan, agak jauh itu. Agak mungkin kalau di meter-meterin 20 meter ada, karena pergerakan kita lambat. Tegik agak kepisah di belakang nih, makanya dia tahan. Balik nggak, tahan nggak. Nah, di situ kalau dia nggak nyuruh balik, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Oke. Berarti ada yang mengarahkan lu ke sana lewat marka jalan ini gitu. Oke. Nah, terus setelah lu selesai dari marka jalan sampai ke pos 2, akhirnya lu berhasil. Nah, oke, kita singkat cerita ya, pertanyaan gua, begitu di bawah. Ini kan lu ketemu ibu warung bakso ya. Nah, terus pas lu ceritain tentang Datu, dia tuh langsung pucet dan untung kamu semangat gitu. Selamat gitu kan. Nah, tuh apa dari dalam pikiran lu tuh, apa yang ngomong mereka lah gitu? Bersyukur banget karena kita nggak ngalamin kejadian yang buruk, walaupun di gunung horrible situasi kita, tetapi alhamdulillah dilalah kalau orang Jawa kok selamat kita. Ditambah lagi ada 1 orang lagi dan dia pendaki gunung yang sangat memahami daerah itu, mengatakan biasanya kalau ada dia itu ada korban, dan yang ditemuin itu biasanya yang nyumbo itu biasa jadi korban, tapi kok kalian selamat. Oke. Terakhir satu lagi bro, Datu tuh istilah sana tuh harimau. Iya, Itu harimau bener atau harimau siluman? itu merujuk kedua-duanya sih. Jadi bentuk penghormatan antara harimau asli dengan harimau jadi-jadian. Nah, harimau jadi-jadian itu biasanya ada penyebutan lain kayak inyak balang atau apalah. Intinya pada saat itu menyebut kata harimau di gunung, di kaki gunung sangat dilarang lah ya, karena saat itu masih sering harimau turun ke bawah. Kebun teh itu masih sering, makanya orang kampung mereka nggak berani, soalnya ada banyak kejadian nyebut harimau ya ada harimau. Oh, itu bahasa mereka nyebut harimau beneran atau harimau yang siluman tetap Datu gitu. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan langka tersebut ataupun makhluk-makhluk yang menyerupai hewan tersebut. Berarti bener bro, kalau lu nggak di stop sama temen lu, itu kayaknya emang arahan mereka untuk lu masuk ke dalam Jurang itu. Jurangnya itu sekitar 600 meter. Oh, emang nggak jauh dari situ jurang? Iya, nggak jauh dari situ jurang dalam banget. Dan menurut kabar memang disitulah 3 orang yang hilang dan ditemukan 3 bulan kemudian di area tersebut, di tempat kita yang nyasar itu. Oh iya, karena kabut tebal. Betul. Sehingga lu melangkah nggak kelihatan lah ya. Betul. Pakai senter aja nggak akan kelihatan. Iya, untunglah marka yang kita buat kok masing-masing beda gitu. Coba kalau cuma 1 orang yang bikin marka, tentunya yang lain nggak punya pegangan dong. Berarti gitu. Pelajaran juga buat pendaki-pendaki lain gitu ya. Betul, iya. Oke. Bro Arya, nih pertanyaan saya satu lagi nih. Itu nasib dari orang-orang apa yang kelompok Bangkong ya? Bangko. Itu kan lu pulang nih. Lu pulang terus tuh dia ceritanya gimana lagi tuh nasib mereka tuh? Setelah mereka kan lu pulang, mereka masih tidur tuh. Di bawah pohon bolong itu kan. Nah, setelah lu pulang nasibnya gimana yang lu dengar tuh? Nah, itu menjadi pertanyaan selama kurang lebih 20 tahun. Waktu itu kita sempat nunggu ya, Bang ya. Kita nunggu sampai seharian karena kita sampai bawah kan jam 10 pagi. Terus kita dapat travel yang ke Padang itu jam 10 malam. Selama proses nunggu itu kok nggak mungkin lah dari pohon bolong sampai ke Tugu Macan itu memakan waktu seharian tuh nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga kalau mereka harus bertahan lagi di sana karena situasi mereka tuh pada saat itu benar-benar udah payah ya bisa dikatakan. Banyaklah pikiran kita waktu itu bertanya-tanya, ini orang bukan gitu, dengan apa ya, dengan situasi yang mereka alami di puncak. Terus ketika kita turun, mereka di pohon besar itu, di pohon bolong itu dalam keadaan basah kuyup, tidur di tempat terbuka. Kalau secara manusiawi kan
agak nggak logis gitu. Kecuali orang-orang terlatih ya. Sempat kita mikir sampai jam 10 tetap mereka nggak muncul-muncul. Ya udah, kita kan juga terbatas dana. Kita ke Padang. Pikiran kita pada saat itu nggak tahu lah, mungkin mereka gimana nggak tahu. Sampai suatu saat saya bercerita di sebuah channel. Akhirnya mereka nonton. Terus salah seorang dari mereka memberikan kabar bahwa mereka semua selamat. Tetapi selama di pohon besar itu satu persatu dari mereka mengalami kerasukan sampai semuanya kehabisan tenaga dan ngebase lagi di areal situ sampai keesokan harinya mereka baru bisa turun. Terjawabnya setelah hampir 20 tahun kemudian. Alhamdulillah. Jadi mereka tertahan satu malam lagi. Betul, karena satu persatu dari mereka pas siang itu kesurupan. Ini menurut Cerita mereka sendiri. cerita mereka dari salah seorang yang nge-DM saya di IG. Oke, thank you bro. Cerita lu benar-benar sangat menegangkan. Ada gembiranya juga. Itu gak diceritain sih sebenarnya. Oke, pemirsa, di sesi terakhir kita akan dengarkan Mas Mandra dari segi kegaiban, apa yang Mas Mandra lihat dari pengalaman Bro Arya ini mendaki Gunung Kerinci, dari mulai naik pos pertama sampai ke puncak, sampai balik lagi dia mencium bau jeruk nipis yang ternyata itu adalah bau dari datuk siluman lah bisa dikatakan ya, datuk penunggu di situ atau harimau penunggu di situ yang biasa disebut datuk. Monggo Mas Mandra, silakan. Terima kasih bos, Mas Arya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah itu adalah wujud rasa syukur, keagungan yang luar biasa ketika kita merasakan dan melihat ciptaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini yang diceritakan Mas Arya Sena yaitu Gunung Kerinci. Tujuan atau Mas dan tim itu mencium bau jeruk nipis itu diikuti sebetulnya dari datuk itu, kalau dari goib bos, itu sebetulnya adalah untuk melindungi. Alhamdulillah. Insya Allah untuk melindungi manakala ada orang atau mendaki gunung yang melintas atau mendaki di situ, diawasi dan dilindungi sekaligus memberi pesan berbahayanya datuk-datuk yang asli, datuk yang wujudnya hayawan, karena itu yang lebih ditakuti ya kan. Kalau lu yang bentuk goib itu kemungkinan orang takutnya melihat akhirnya lari, akhirnya celaka. Tapi yang bentuk asli, ada yang warna belang, ada yang kumbang, itu lebih berbahaya karena bisa menerkam sewaktu-waktu. Nah, disitulah Imau atau Datuk Ulu Balang itu memberi batasan-batasan. Makanya diikuti dari awal sampai ke atas dengan harapan sebetulnya memberi isyarat dari awal Mas tentang bahayanya di situ. Karena selain dia yang mengikuti, juga diintai tim pendaki gunung oleh yang datuk-datuk yang asli semacam itu. Jadi bersyukur diikuti terus dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita ucapkan alhamdulillah dan semoga saja Mas Arya Sena tetap selamat dengan tim mendaki di gunung apapun, karena itu bagian daripada misi Mas Arya dan rekan-rekan. Karena tugasnya pendaki itu bukan hanya sekedar untuk senang-senang, akan tapi misi kemanusiaan, edukasi maupun adventure yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan di seluruh tanah air. Terima kasih Bos Mas Arya. Oke, terima kasih Mas Mandra dan Mas Arya. Untuk pemirsa, demikian cerita petualangan pendakian Mas Arya dan rekan-rekan di Gunung Kerinci.
Jangan lupa, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Mas Mandra? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.